Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat banyak yang Allah karuniakan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab yang berjudul Qisasul Anbiya'i Al-Qasasul Haqqa, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah yang hak tentang nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, yang dikarang, yang ditulis oleh Syekh Syaibatul Hamdi rahimahullahu taala. Dan kita masih berada pada pembahasan kisah Nabi Syuaib alaihissalam, di mana pada pertemuan yang lalu kita membahas kisah Nabi Syuaib dari surah Hud ayat 84 sampai 87. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita di ayat berikutnya, yaitu di ayat ke-88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Tayyib. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Syuaib alaihissalam mendakwahi kaumnya untuk meninggalkan ibadah sembahan kepada pohon yang bernama Al-Aikah yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, dilarang dari perbuatan zalim, yaitu mengurangi timbangan, mengurangi takaran dalam jual beli, dilarang untuk berbuat kerusakan di muka bumi, yaitu berbuat begal atau qutta'ut turuq, para penyamun, para perampok di jalan yang mengambil harta orang yang lewat di jalan tersebut. Nah, kemudian kaumnya mengatakan kepada Syuaib alaihissalam bahwa apakah salatmu yang memerintahkan kamu wahai Syuaib untuk mengatakan kepada kami agar menyembah hanya kepada Allah saja dan untuk tidak berbuat sesuka hati kami terhadap harta yang kami miliki? Sehingga Nabi Syuaib alaihissalam menjawabnya dengan mengatakan, wahai kaumku, bagaimana menurut kalian jika sekiranya apa yang saya dakwahkan itu merupakan kebaikan, itu merupakan kebenaran yang ditopang oleh sebuah hujjah, yang ditopang oleh sebuah dalil atau mukjizat? Bagaimana menurut kalian kalau seperti itu? Nah, kemudian kata beliau juga adalah wa razaqani minhu rizqan hasana, dan bagaimana menurut kalian jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberiku rezeki dari sumber-sumber yang baik saja? Nah, apakah itu baik ataukah itu merupakan sesuatu yang buruk menurut pendapat kalian? Dan ketahuilah wahai kaumku bahwa saya mengatakan itu bukan untuk menyalahi kalian, bukan dengan tujuan agar saya berselisih dengan kalian, akan tetapi
Yang saya inginkan adalah berbuat kebaikan. Yang saya inginkan adalah islah, perbaikan semampu saya. Saya memandang bahwasanya rezeki yang halal, rezeki yang baik, meskipun itu sedikit, itu lebih baik daripada rezeki yang banyak tapi sumbernya adalah dari harta-harta yang haram. Dan itu yang saya inginkan. Saya inginkan perbaikan untuk kalian semuanya, semampu saya, sebisa yang mungkin saya lakukan. Nah, wa ma taufiqi illa billah. Dan tidaklah apa yang saya lakukan itu dari kebaikan-kebaikan, melainkan itu semuanya merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan pertolongan dari Allah kepada saya, sehingga saya mampu untuk kemudian hanya mengambil harta-harta yang baik, harta-harta yang halal, dan meninggalkan harta-harta yang haram, yang kalian juga bisa melakukannya. Jika kalian bertobat kepada Allah, pasti Allah memberikan taufik kepada kalian untuk mencukupkan diri dengan harta yang halal dan meninggalkan harta-harta yang haram. Nah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kepadanya lah saya bertawakal dan kepadanya lah saya kembali. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kalimat yang luar biasa dari Nabi Syuaib alaihissalam, ingin menyadarkan umatnya, ingin mengajak umatnya kepada kebaikan yang dia sedang laksanakan, kepada kebaikan yang dia sedang menempuh jalannya. Tapi Nabi Syuaib tidak mau menjadi seorang diri dalam menempuh kebaikan tersebut. Tapi ketika dia mengetahui kebaikan, dia mau agar kebaikan itu juga diketahui oleh masyarakatnya, oleh kaumnya, dan agar mereka juga mampu untuk melaksanakan hal yang sama. Sehingga diingatkan bahwasanya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah manhaj seorang muslim. Manhajnya seorang muslim harus meyakini bahwasanya segala apa yang kita miliki dari kebaikan pada hari ini, itu semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiqi illa billah. Jangan pernah kita membanggakan diri kita sendiri pada saat kita telah mencapai derajat keilmuan yang luar biasa, pada saat kita mencapai tingkatan level harta yang luar biasa, pada saat kita mencapai jabatan yang luar biasa. Jangan pernah untuk kemudian hadir di dalam hati kita bahwasanya ini semuanya datang karena kehebatan kita, ini semuanya muncul karena kerja keras kita. Tapi yang selalu muncul dalam pikiran kita, dalam hati kita adalah kalimat ini, wa ma taufiqi illa billah. Dan tidak adalah taufik dari saya kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan, kesalehan seseorang ketika dia merasa senantiasa berada di atas jalur yang baik, yang benar, dia meniti jalan hidayah dan dia bisa istiqamah di atasnya, maka jangan pernah ada perasaan ujub, perasaan bangga yang muncul di dalam diri kita bahwasanya kita luar biasa karena telah mampu untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita senantiasa kembali mengingat bahwa ini semua adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Syuaib saja sebagai seorang nabi, dengan segala kesolehan yang dia miliki, dengan segala amar ma'ruf nahi munkar yang dia miliki, yang tidak ada di antara kita ini seorang pun, bahkan tidak ada seorang pun dari umatnya Nabi Muhammad SAW dan umat-umat sebelumnya yang bisa menyamai kebaikan seorang nabi. Orang terbaik di umat Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi namanya seorang manusia, dia akan selalu berada di bawah level para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun kebaikan yang dia miliki. Nah, karena derajat kenabian itu merupakan derajat yang sangat tinggi, yang tidak mampu untuk dilampaui oleh semua manusia, siapapun dia. Nah, sehingga Nabi Syuaib dengan posisinya sebagai seorang nabi, dengan segala kebaikannya, dia senantiasa menyandarkan bahwa kebaikan ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu
kepadanya lah saya bertawakal dan kepadanya lah saya kembali. Ya, dia senantiasa menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga adalah manhaj dalam kehidupan seorang muslim. Kalau kita mau menjadi hamba yang kuat, maka selalulah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalulah sandarkan urusan-urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita menyandarkannya kepada diri kita sendiri atau kepada orang lain, siapapun dia, maka kita akan menjadi lemah. Karena kita adalah makhluk yang lemah. Orang yang kita sandarkan urusan kita kepadanya juga adalah makhluk yang lemah. Adapun Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang al-qawi, al-aziz, yang maha kuat lagi maha perkasa. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ay yusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih wa ma qauma lutin minkum biba'id." Nah, baik. Jadi Nabi Syuaib alaihissalam mulai memberikan peringatan kepada mereka setelah dakwah yang panjang tentu saja. Naam, setelah debat yang panjang dengan mereka, maka Nabi Syuaib alaihissalam mulai memberikan peringatan kepada mereka dengan mengatakan bahwa jangan sampai wahai kaumku, gara-gara penentangan kalian yang besar ini kepadaku, kepada dakwah yang saya bawa, itu akan mengundang azab Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang menimpa kaum-kaum sebelum kalian, seperti yang menimpa kepada kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Lut. Dan kaumnya Nabi Lut itu tidak jauh dari kalian, tidak jauh dari segi jarak dan tidak jauh dari segi zaman, di mana mereka ini juga mendengarkan kabar-kabar tentang bagaimana kaumnya Nabi Nuh itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendengarkan kabar bagaimana kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Lut dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pembangkangannya kepada para nabinya. Nah, sehingga diperingatkan kepada kaumnya Nabi Syuaib, jangan sampai kalian mengalami nasib yang sama dengan apa yang menimpa kaum-kaum sebelum kalian. Ya, dan jangan jauh-jauh. Kalau Nabi Nuh mungkin jauh, tapi yang paling dekat dengan kalian adalah kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Ya, kaumnya Nabi Lut yang segi jarak tidak terlalu jauh. Ya, karena Madian ini di sebelah utara barat Saudi Arabia. Nah, kemudian kaumnya Nabi Lut itu di sekitar Lebanon, dan itu jarak yang tidak terlalu jauh. Nah, kemudian dari segi zaman juga tidak terlalu jauh jarak antara Nabi Lut dengan Nabi Syuaib alaihissalam. Artinya mereka itu masih segar. Mereka ingatkan dan dengarkan kabarnya bagaimana Allah membinasakan kaumnya Nabi Lut ketika mereka diangkat ke langit, kemudian dibalik dan dijungkirkan lagi ke bumi dan dilempari dengan batu-batuan yang berapi. Nah, itu semuanya mereka tahu. Sehingga Nabi Syuaib alaihissalam mengingatkan mereka, jangan sampai gara-gara kalian membangkang terus-menerus sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab yang pedih kepada kalian. Nah, kemudian nasihat beliau yang selanjutnya adalah firman Allah, wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih inna rabbi rahimun wadud. Nah, baik. Jadi Allah berfirman melalui Syuaib alaihissalam mengatakan, dan beristighfarlah kepada Tuhan kalian, bertaubatlah kepada Tuhan kalian. Nah, sesungguhnya Tuhanku maha penyayang lagi maha lembut, berkasih sayang kepada hamba-hambanya. Nah, dengan segala dosa yang kalian lakukan itu, kesyirikan, mengurangi timbangan, penyamun, dengan segala keburukan dan dosa yang kalian lakukan, ketahuilah bahwasanya jika kalian bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh, dengan taubat yang jujur, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
akan mengampuni dosa-dosa kalian, karena Allah itu maha penyayang kepada hamba-hambanya. Setelah tadi diberikan ancaman dengan jangan sampai kalian ditimpa azab sebagaimana azab yang menimpa kaum sebelum kita, maka setelahnya diberikan lagi pengharapan. Ya, makanya ada disebut dengan at-targhib wa tarhib, memberikan harapan dan menakut-nakuti. Memberikan harapan dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan memberikan harapan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Menakut-nakuti dengan azab di dunia dan azab di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sesuatu yang seimbang. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang targhib, motivasi-motivasi, dan tarhib, ancaman-ancaman. Ya, dan kita ketika berdakwah harus dua-duanya. Jangan targhib semuanya. Jangan targhib semuanya, cuman harapan saja, harapan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun, tapi tidak disebutkan tentang Allah juga maha keras azabnya, sehingga membuat orang bermudah-mudahan untuk berbuat dosa. Karena kenapa? Karena selama ini dia cuma mendengarkan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun, dan tidak pernah dia mendengarkan bahwa Allah maha keras azabnya. Nah, dan jangan juga sebaliknya, selalu disampaikan neraka, azab kubur, azab di dunia dan sebagainya. Ya, dan tidak disebutkan tentang harapan-harapan, sehingga membuat orang ketakutan dan tidak ada harapan bahwasanya dia perlu bertobat kepada Allah, karena dia tidak tahu bahwa Allah itu Maha Pengampun terhadap hamba-hambanya. Sehingga keduanya ini harus seimbang antara targhib, motivasi, dan tarhib, yaitu memberikan harapan kepada mad'u. Nah, kemudian mereka menjawab dengan segala dakwah yang disampaikan oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka menjawab, qalu ya Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula rahtuka larajamnak wa ma anta alaina bi'aziz. Nah, ya, mereka tidak takut ya dengan ancaman dari Nabi Syuaib. Mereka juga tidak mau bertobat. Ya, padahal ada harapan yang diberikan oleh Nabi Syuaib. Mereka justru mengatakan, wahai Syuaib, kita tidak paham apa yang kamu ucapkan itu. Ya, kalau bahasa kita mungkin bilang, wahai Syuaib, sudah berhenti kamu berkumur-kumur. Iya, kamu panjang lebar tidak dipahami itu apa yang kamu sebutkan, wahai Syuaib. Padahal ya, apa mukjizatnya Nabi Syuaib alaihissalam? Dia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala fil khitabah, lisan yang fasih, retorika yang luar biasa, sehingga digelari dengan gelar khatibul anbiya, khatibnya para nabi, oratornya para nabi. Nah, tapi justru jawaban dari kaumnya adalah ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syuaib, berhenti kamu bicara, kita tidak paham apa yang kamu sebutkan itu. Nah, ini kan perang mental ya, mau dijatuhkan mentalnya Nabi Syuaib alaihissalam. Sudah berdakwah panjang lebar dari hati ini, dari hati keluarnya, bukan sekedar lisan saja yang berbicara, tapi dari hatinya Nabi Syuaib yang paling dalam, mengharapkan keimanan dari mereka. Tapi kalau hati sudah tertutupi, hati sudah terkunci, maka bagaimanapun ucapan yang disampaikan kepadanya, siapapun yang mengucapkan ucapan itu tidak akan bermanfaat. Nah, tidak akan bermanfaat karena hatinya sudah terkunci, dipenuhi dengan kesombongan. Nah, sehingga dia berusaha untuk mematahkan dakwahnya Nabi Syuaib alaihissalam dengan mematahkan mental beliau alaihissalam. Nah, kemudian mereka mengatakan wa inna lanaraka fina dha'ifa. Selain itu, wahai Syuaib, kami juga memandang kamu itu sebagai orang yang lemah. Ya, orang yang lemah di antara kami. Nah, kenapa kami tidak membunuhmu? Itu karena ya kami masih pandang kerabatmu itu. Walaula rahtuka larajamnak.
kalau bukan sekiranya karena kabilahmu, pasti sudah lama kami rajam kamu wahai Syuaib. Sudah lama kami kubur kamu, kemudian kami lempari batu sampai mati. Ya, itu perkataannya kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam. Ya, sudah didakwai baik-baik, ya mereka justru menjawab dengan jawaban yang menyakitkan hati. Ya, menyakitkan hati. Kamu itu wahai Syuaib tidak ada apa-apanya di pandangan kami ini. Yang membuat kami tidak membunuhmu hanya gara-gara kami masih memandang keluargamu itu, memandang kerabatmu. Wa ma anta alaina bi aziz. Adapun kamu tidak ada nilainya di mata kami, tidak ada sama sekali pengaruhnya ya di mata kami. Jadi berhenti berdakwah wahai Syuaib. Nah, kemudian Nabi Syuaib mengatakan, qala ya qaumi arahti a'azzu alaikum min Allah wattakhadhtumuhu wara'akum dhuhriyya inna rabbi bima ta'maluna muhita. Nah, tayyib. Nabi Syuaib mengatakan bahwa wahai kaumku, apakah kalian lebih takut kepada kerabatku, kepada kabilahku dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan saya, menciptakan kalian, menciptakan kerabatku dan menciptakan semuanya, yang jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak maka kalian semuanya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Apakah dengan kemampuan seperti itu, dengan kekuasaan yang seperti itu, kalian tidak takut kepadanya? Kalian tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Justru kalian lebih takut kepada kabilahku yang mereka adalah manusia juga, ya, yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak mudarat dari dirinya jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudaratan terhadap mereka. Nah, inna rabbi bima ta'maluna muhita. Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui, meliputi segala apa yang kalian katakan dan segala apa yang kalian lakukan. Apa yang kalian ucapkan ini Allah ketahui semuanya, Allah dengarkan semuanya. Sehingga hati-hati kalian jika berbicara, ya, jangan lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ya seperti itu ya kondisi para orang-orang musyrik. Mereka tidak takut dengan azab yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan kepada mereka. Dia menganggap bahwasanya kisah-kisah terdahulu itu adalah dongeng-dongeng saja. Nah, karena kesombongan itu yang menutupi hatinya, sehingga mereka meskipun mereka tahu bahwa kisah-kisah terdahulu itu adalah kisah-kisah yang benar, tapi mereka mengatakan bahwa itu cuma dongeng belaka itu. Azab-azab yang kamu ancamkan kepada kami wahai Syuaib itu cuma isapan jempol saja. Nah, tidak akan terjadi, tidak akan menimpa kami itu azab yang kamu janjikan kepada kami wahai Syuaib. Sehingga Nabi Syuaib alaihissalam mengatakan, wa ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amil sawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabu yukhzih wa man huwa kadhib wartaqibu inni ma'akum raqib. Tayyib. Jadi ini sudah ada isyarat dari Nabi Syuaib bahwasanya Nabi Syuaib akan mendoakan keburukan terhadap kaumnya. Dan tentu saja ini bukan setelah dakwah beliau sehari dua hari, sebulan dua bulan, tapi setelah dakwah yang bertahun-tahun lamanya. Setelah dakwah yang bertahun-tahun lamanya, namun mereka ternyata tidak mau beriman juga, bahkan menanti atau menantang Nabi Syuaib untuk mendatangkan azab tersebut, ya, dan mereka tidak mau beriman. Sehingga Nabi Syuaib mengatakan kepada mereka, baik kalau begitu, ya silahkan kalian kerjakan apa yang kalian mau kerjakan. Kalian tidak mau berubah dari kesyirikan kalian, dari timbangan-timbangan yang curang itu, silahkan, terserah kalian. Dan saya juga akan beramal sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mengamalkan itu semua, dan kita tunggu siapa di antara kita yang akan ditimpa azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang berdusta di dalam ucapannya. Nah, ini sudah isyarat bahwa Nabi Syuaib sudah mulai tidak ada lagi harapan dari kaumnya,
maka Nabi Syuaib akan berdoa kepada Allah, ia menanti azab yang akan menimpa kepada kaumnya karena mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengatakan, wartaqibu inni ma'akum raqib, tunggulah, silahkan nantikan itu azab yang kalian minta dan saya akan menunggu bersama kalian. Ini kalau seorang nabi, ya pasti yang ditimpa azab itu adalah kaum yang mendustakannya, ya, bukan nabi dan pengikutnya. Ya, nah, dan ini adalah ancaman. Wartaqibu, tunggulah. Ini adalah ancaman yang seharusnya membuat mereka takut. Tapi ya karena kesombongan mereka, karena kekafiran mereka, mereka tidak bergeming. Ya, mereka tidak takut dengan ancaman dari Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, di ayat berikutnya Allah berfirman, walamma jaa amruna najjayna syuaiban walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa akhadhatil ladzina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin ka'an lam yaghnaw fiha ala bu'dan limadyana kama ba'idat thamud. Nah, dan ketika datang keputusan Allah Subhanahu wa taala yaitu azab, naam, kami menyelamatkan Syuaib dan orang-orang beriman yang bersamanya dengan rahmat dari kami, ya, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Syuaib dan kaumnya yang beriman mereka semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab tersebut. Dan azab tersebut menimpa orang-orang yang zalim, ya, dan azab itu berupa sayhah, suara yang sangat keras yang membuat mereka mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka, ya, rumah-rumah yang kokoh, yang kuat, mirip-mirip rumahnya kaum Ad dan kaum Thamud. Kita sudah jelaskan bagaimana rumahnya kaum Ad dan kaum Thamud, di mana mereka menjadikan gunung-gunung batu itu sebagai rumah, dipahat menjadi rumah. Bukan seperti kita, batu gunung yang kecil-kecil dijadikan pondasi, tanah liat dibakar menjadi batu bata kemudian dibuat menjadi rumah. Tapi mereka gunungnya, ya gunungnya yang dipahat menjadi rumah, gunung batu. Nah, bukan gunung yang banyak tanahnya, tapi gunung cadas, gunung batu yang dipahat menjadi rumah. Ya, bagaimana kekuatan mereka itu. Nah, dan Nabi Syuaib, kaumnya Nabi Syuaib mirip-mirip dengan itu, meskipun di bawahnya levelnya, ya, tapi mirip-mirip dengan itu. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan suara yang sangat keras yang membuat mereka mati bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka. Nah, fi diyarihim jathimin. Kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, ka'allam yagnau fiha ala bu'dan limadyana kama ba'idat thamud. Nah, tayyib. Jadi seakan-akan mereka tidak pernah tinggal di situ, tewas semuanya. Nah, seakan-akan kota itu menjadi kota yang tidak berpenghuni, belum pernah dihuni oleh manusia sebelumnya. Nah, ala bu'dan limadyana kama ba'idat thamud, jauh bagi mereka itu suku Madian dan Thamud berjauhan, tapi diazab dengan azab yang mirip, dengan suara yang keras yang membinasakan mereka. Dan uniknya kaum Madian ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa azab. Beda dengan kaumnya Nabi Nuh yang diazab dengan satu saja, dengan banjir. Kaumnya Nabi Saleh dengan suara saja. Tapi kalau kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam diazab dengan 3 jenis azab. Yang pertama adalah sayhah, suara yang keras, di dalam surah Hud 94. Dan yang kedua adalah dengan gempa, dalam surah Al-A'raf 91 Allah berfirman, fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Dan Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dengan gempa. Nah, dengan gempa yang membuat mereka mati, ya, di dalam rumah-rumah mereka. Itu azab yang kedua. Azab yang ketiga adalah dengan rajfah, dengan yaumudz zullah,
dengan petir yang menyambar-nyambar. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 189 Allah berfirman, fa akhadhahum 'adzabu yaumidz dhullah innahu kana 'adzaba yaumin 'adzim. Kemudian mereka mendustakan Nabi Syuaib sehingga mereka pun ditimpa dengan petir yang menyambar mereka. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ulama kita berbeda pendapat apakah 3 azab ini ditimpakan kepada 3 kaum yang berbeda atau semuanya ditimpakan kepada kaumnya Nabi Syuaib, kaum Madian. Ya, kalau dalam penjelasannya Ibnu Katsir dikatakan bahwa ketiga azab ini semuanya ditimpakan kepada satu kaum, yaitu kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam kepada penduduk Madian. Ya, tapi diazab dengan 3 azab itu. Nah, diazab dengan halilintar dulu, ya, mereka melihat awan yang tebal, mereka mengira bahwasanya itu akan turun hujan, sehingga mereka pun keluar dari rumah-rumah mereka untuk membasahi tubuh mereka dengan hujan itu, karena mereka sudah kepanasan dalam waktu yang cukup lama. Namun ketika mereka berada di bawahnya awan yang gelap itu, ternyata yang turun bukan hujan, tapi yang turun adalah petir yang menyambar mereka. Kemudian yang selamat di antara mereka masuk rumahnya ditimpa lagi dengan gempa yang membuat rumah mereka sebagiannya hancur dan sebagian yang lain masih tetap ada sampai hari ini. Nah, sehingga membuat mereka yang tertimpa runtuhan bangunannya itu meninggal juga. Kemudian Allah kirimkan lagi suara yang sangat besar yang tidak menyisakan satupun di antara mereka. Nah, ini adalah perpaduan ketiga dalil ini, bahwasanya satu kaumnya Nabi Syuaib diazab dengan 3 azab yang berbeda-beda sebagai hukuman terhadap mereka atas pelanggarannya kepada Allah dan kepada nabinya Syuaib alaihissalam. Taib jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan terkait kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Di antara pelajaran dari kisah ini adalah yang pertama, tentu saja pentingnya dakwah tauhid, dakwah kepada tauhid yang merupakan dakwah para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahayanya mengurang-urangi timbangan, ya, berbuat curang dalam timbangan, menipu orang dalam perdagangan, mengurangi hak orang lain di dalam perdagangan, di mana dalam hadis yang lain Rasulullah sebutkan, walam yanqusul mikyal wal mizan illa ukhidhu bis sinin wa syiddatil mu'nah wa juris sultani alaihim. Tidaklah sebuah kaum mengurang-urangi timbangan, mengurang-urangi takaran, kecuali mereka akan diuji, diazab oleh Allah dengan musim kemarau yang berkepanjangan, dengan kesulitan hidup, ya, kesulitan hidup, dan juga dengan kezaliman penguasa terhadap mereka. Ini akibat dari mengurang-urangi timbangan. Ya, 3 akibatnya: diberikan cobaan dengan kemarau yang panjang, dan yang semisalnya, mungkin ada hujan tapi hasil dari hujan itu tidak banyak. Allah menurunkan hujan bukan untuk manusia tapi untuk binatang-binatang. Nah, yang kedua adalah syiddatul mu'nah, kesulitan hidup, kesulitan ekonomi, ya, krisis ekonomi dan sebagainya, dan kezaliman penguasa terhadap kaum tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah al-halalu khairun minal haram. Yang namanya halal itu jauh lebih baik daripada yang haram, bahkan tidak bisa dibandingkan, ya, karena berbanding 180 derajat. Nah, perbandingan antara keduanya, ya, sedikit halal berkah itu jauh lebih baik daripada banyak haram, tidak ada keberkahan di dalamnya, dan ujung-ujungnya adalah kita tidak menikmati harta yang kita dapatkan tersebut. Yang keempat adalah al-kibru. Di antara bentuk kesombongan adalah batarul haq, menolak kebenaran. Ya, kaumnya Nabi Syuaib, mereka
dengan kesombongannya tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Ya, sehingga jangan kira kesombongan itu cuman ketika kita meremehkan orang lain, ketika kita memandang enteng orang lain, tapi bentuk kesombongan juga adalah pada saat seseorang menolak kebenaran yang sudah jelas-jelas kebenarannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah as-siqah fi wa'dillah. Kita harus siqah, percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Nabi Syuaib alaihissalam ya sangat percaya dengan janji Allah bahwa Allah akan menurunkan azab ini kepada penduduk Madian karena kekufuran mereka, dan benar bahwa Allah menurunkan azab kepada mereka. Penting siqah kepada Allah dengan seluruh janjinya, kebaikan dan keburukan. Kita harus senantiasa yakin dan percaya dengan segala yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Saya kira demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan berikutnya insyaallah kita akan bahas kisah yang baru, yaitu kisahnya Nabi Ayyub alaihissalam. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.